Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Enhana Tarbiyatun Nisa di program Kominfo Talk yang siap memberikan informasi menarik, aktual dan informatif seputar Kabupaten Luwu Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangan saya hanya di Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Kominfo Talk, membincang Luwu Timur. Mengawali tahun 2024, Luwu Timur yang telah didaulat sebagai tuan rumah dari pelaksanaan Hari Jadi Luwu ke-756 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-78 23 Januari mendatang saat ini tengah sibuk mempersiapkan diri. Penasaran seperti apa rangkaian kemeriahan dan semaraknya Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-78 di Kabupaten Luwu Timur? Saat ini telah hadir bersama saya Ketua Panitia dari Hari Jadi Luwu dan HPRL ke-78, Kadis Parmudora, Ibu Andi Tabacina Ahmad, SSTP MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, so far so good. So far so good di tengah kehektikan ini ya Bu ya. Sangat hektik sekali Bu. Ini sudah kali kedua ya Bu ya datang ke studio Kominfo Talk. Sudah kemarin cerita tentang Parmudora. Oke, dan hari ini ayo kita cerita tentang HJL HPRL. Oke, HJL HPRL. Bu, sebelum kita lebih jauh untuk membahas terkait dengan rangkaian kemeriahan HJL dan HPRL yang kali ini difokuskan di Luwu Timur, boleh dijelaskan kepada Sobat Kominfo terlebih dahulu Bu yang saat ini tengah menyaksikan untuk mengingatkan kembali, untuk merefresh kembali dan menyegarkan kembali sebenarnya apa sih itu Hari Perlawanan Rakyat Luwu. Silahkan Bu Kadis. Oh ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa kita para panitia ini alhamdulillah diberikan amanah oleh Bapak Bupati untuk menjadi panitia. Ini berdasarkan SK Bapak Bupati per tanggal 11 Desember 2023 lalu. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menyusun rangkaian kegiatan, kemudian memastikan itu semua berjalan dengan lancar. Ya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kita sebagai tuan rumah. Kalau seingat saya, kita tidak pernah melihat secara tertulis penunjukan Luwu Timur itu sebagai tuan rumah. Ini hanya pemerintah Kabupaten Setana Luwu ini hanya berangkat dari kesadaran bahwa kita ini memiliki sejarah yang sama, kemudian kita menghargai pejuang-pejuang kita, kemudian juga kita butuh sebuah ikatan emosional yang membuat kita selalu tidak lupa bahwa kita ini merupakan satu kesatuan dari Tanah Luwu. Betul. Nah, kemudian alhamdulillah tahun ini sepertinya sudah tiba giliran kita untuk menjadi tuan rumah. Kalau kemarin, kalau tidak salah itu di Palopo sebelumnya di Luwu dan seterusnya. Tahun ini kita yang menjadi tuan rumah. Berarti jadi bergantian itu ya Bu? Bergantian. Seluruh raya itu? Luwu, Palopo, Luwu Utara dan saat ini. Ya, dan walaupun juga sebenarnya Kolaka Utara dan Kolaka itu adalah bagian dari sejarah ini. Nanti kita lihat apakah Kolaka dan Kolaka Utara juga akan menjadi tuan rumah. Nanti kita lihat. Oke. Bu, untuk pelaksanaan dari HPRL dan HJL ini di tiap-tiap kabupaten yang masuk dalam lingkup Luwu Raya itu dilaksanakan setiap berapa kali setahun? Itu secara bergiliran 4 tahun, artinya setiap tahun. Ya, setiap tahun kita laksanakan, cuman secara bergiliran. Betul. Nah, cuman selama ini pengalaman kita yang menjadi tuan rumah itu hanya 4 saja, Luwu, kemudian Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur. Jadi setiap tahun kita laksanakan, dipusatkan di satu kabupaten. Tapi untuk siapa-siapa yang diundang di dalamnya, yang berkontribusi di dalamnya itu adalah seluruh raya dan seluruh raya plus Kolaka dan Kolaka Utara. Kemudian tentu kita menghadirkan pemerintah provinsi, stakeholder yang terkait juga. Pokoknya yang terkait lah yang kita harapkan bisa juga turut merasakan suasana HPR HJL ini. Oke. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa dilaksanakan setiap tahun. Dan 4 tahun sekali untuk giliran dari masing-masing kabupaten itu sendiri, betul ya Bu ya? Berarti Luwu Timur dalam hal ini sudah pernah mendapat bagian dan ini adalah kali kesekiannya untuk Luwu Timur mendapat kesempatan itu. Bu, boleh dong dijelaskan? Pasti ada yang berbeda, bukan Luwu Timur namanya kalau tidak ada yang berbeda dari tiap event ke event berikutnya. Boleh dijelaskan Bu, rangkaian-rangkaian apa saja nih yang menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dalam event HJL dan HPRL tahun ini? Ya, oke. Jadi
setiap tahun itu atau setiap event itu kita berusaha selalu ada diferensiasi dari tahun sebelumnya selain dari acara inti itu sendiri. Betul. Kalau acara intinya itu kan 23 Januari. Oke. Karena disitulah momentum kenapa sampai HPRL ada. Namun sebelumnya ada rangkaian-rangkaian. Nah, seperti di Luwu Timur ini, kita akan mengawali kegiatan kita mulai dari tanggal 20. Oh. Jadi 20, Oke. 21, 22, 23. Berarti selama 4 hari ya, Bu? Selama 4 hari Oke. kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan HJL HPRL ini. Jadi saya cerita ya mulai dari tanggal 20. 20, misalnya. oke, tanggal 20 dulu Bu Kadis. Ini adalah kegiatan pertama kita. Kita awali dengan tablik akbar. Insya Allah kita laksanakan sore di Stadion Andi Hasan Oputo Hatta. Akan mendatangkan Ustaz dari Jakarta, Ustaz Jailani insya Allah. Kemudian malamnya akan kita lanjutkan dengan pagelaran seni. Oke, saya potong terlebih dahulu Bu Oke. Kadis. Untuk tablik akbar itu bisa dihadiri oleh semua masyarakat Oh ya? bisa, kita Oke. perkirakan sekitar 2.000-an, 3.000-an lah yang akan datang. Oke. Melibatkan seluruh masyarakat yang ada di Luwu Timur. Di stadion. Di Stadion Andi Hasan Oke. Oputo Hatta. Lanjut malamnya pagelaran Malamnya seni. kita lanjut dengan pagelaran seni. Di situ kita memberikan kesempatan kepada pemerintah Kabupaten Setanah Luwu plus Kolaka Utara dan tentu saja kita sebagai tuan rumah untuk mementaskan seni, tari, musik, teater. Jadi itu kita atur secara bergiliran. Nanti Oke. yang menangani itu ada seksinya tersendiri. Tempatnya di mana Bu Kadis? Tempatnya tetap di Stadion Andi Hasan Oputo Hatta. Oke, di stadion. Itu untuk kegiatan di tanggal 20. 20, iya. Masih ada kelanjutannya di Tentu tanggal masih banyak. 21. Nah, untuk selanjutnya besoknya tanggal 21 kita akan memulai hari itu dengan kegiatan eksibisi pertandingan bola antar kesebelasan Pemkot Setanah Luwu Kolaka Utara lagi. Oke. Jadi ya, kita laksanakan paginya. Ini babak penyisihan. Karena timnya cukup banyak, kita tidak bisa selesaikan langsung dari pagi sampai jam 10-an. Nanti kita akan lanjutkan di sore harinya untuk semifinal dan grand finalnya. Pesertanya dari Pemkap dan Pesertanya Pemkot dari saja. Pemain kesebelasan Pemkot Setanah Luwu dan Kolaka Utara. Pak Sekdanya, Pak Bupatinya, Kepala Oke. OPD-nya. Pokoknya beliau-beliau lah yang kita harapkan turun untuk meramaikan. Dan ingat ini eksibisi, bukan tidak ada hadiah. Ini hanya untuk menjalin silaturahmi saja. Oke. Jadi masing-masing kabupaten kota hanya mengutus satu tim atau seperti apa? Bu? Satu tim saja. Kita akan utus satu tim saja. Itu di tanggal 20. Tanggal 20. 1 ya. Tanggal 21 khusus untuk eksibisi pertandingan bola pagi dan dilanjutkan sore. Sore. Tapi di siangnya ada kegiatan lagi Mbak Hana. Nah siangnya itu kita akan Bapak Bupati akan berkunjung ke Pasar Murah. Pasar Murah yang berlokasi di sekitaran Gedung Olahraga Malili. Oke. Gor dengan stadion itu hanya beberapa langkah saja. Jadi Betul, memang betul. dipusatkan kegiatan ini di lokasi di stadion di kompleks di olahraga itu. Ah. Iya. Jadi kunjungan ke Pasar Murah. Setelah berkunjung, beliau akan lanjut masuk ke gedung olahraga karena di sana kita akan menggelar pameran karya seni dan benda pusaka. Keren kan? Oke, keren sekali Bu. Jadi semua kabupaten kota yang terlibat ikut memamerkan Pamerannya ini ya. benda karya seninya seni. ya. Ya. Nah Karya ini seni. ada Dan sedikit pusaka. pembatasan. Kalau untuk pameran karya seni dan benda pusaka ini, khusus untuk karya seninya kita melibatkan seniman atau perupa se-kabupaten dan kota Tanah Luwu, Kolaka Utara. Jadi kita akan meminta mereka untuk memajang display mulai dari lukisan, kemudian lukisan di atas kanvas ya maksud saya, kemudian lukisan dari bahan daur ulang, selanjutnya juga gerabah 3 dimensi dan fotografi juga. Jadi kita mengundang seniman-seniman Setanah Luwu itu dan Kolaka Utara. Kemudian khusus Benda untuk pusaka. benda pusaka ini kita melibatkan Pompesi yang ada di Luwu Timur. Nanti kalau mau melihat seperti apa peradaban besi di Luwu Timur, datang ke tempat ini. Oke, siap. Di Gor ya Bu Di Kadis Gor, ya? iya. Selanjutnya Bu, di tanggal berikutnya apa atau hanya itu saja rundown acara di tanggal 21 itu? Tanggal 21 itu malamnya masih ada lagi. Malamnya kita lanjut, ayo kita ke pagelaran seni lagi. Karena pagelaran seni yang kemarin semalam itu kita buka, itu akan dilanjutkan lagi. Jadi pagelaran seni ini berlangsung mulai dari tanggal 20, 21, 22. Tiap malam. Karena secara bergiliran, yang akan pentas ini dari Setanah Luwu, Kolaka Utara, Kolaka, plus kecamatan-kecamatan yang ada di Luwu Timur. Oke. Berarti sangat meriah sekali Pastinya, pagelaran seni ini ya Bu ya, datang. betul-betul. Di tanggal 22 itu Bu, atau selesai di pagelaran seni di tanggal 21 kita masuk ke tanggal 22. Di tanggal 22 apa-apa saja Bu yang menarik di situ? Menarik sekali nanti nih karena
setelah kita berolahraga dan berseni di tanggal 21, tanggal 22 kita akan menjadi lebih serius. Di tanggal 22 itu kita akan menggelar seminar budaya Tanah Luwu. Dilaksanakan di Gedung Simpur Siang, tetap di Ibu Kota Luwu Timur, di Malili. Kemudian pesertanya siapa saja, Bu? Pesertanya kita mengundang para pemerhati budaya, kemudian kepala-kepala sekolah. Masyarakat umum dibolehkan? Ini kita agak batasi karena gedungnya kapasitasnya terbatas. Oke, terbatas. Ya, nanti kita undang, nanti juga akan mengundang narasumber yang dianggap memang mumpuni di bidang dengan hal budaya. Tentu saja Bapak Bupati juga sebagai narasumber. Betul. Iya. Gitu. Terus malamnya, nah malamnya ini masih agak lebih serius lagi, tapi kita sudah bicara tentang bisnis. Nah, malamnya kita akan melaksanakan temu saudagar se-Tanah Luwu. Malam ini nanti kita akan Bapak Bupati, kemudian Bupati dan Wali Kota se-Tanah Luwu plus Kolaka Utara Kolaka juga akan mempresentasikan seperti apa potensi yang ada di daerah masing-masing. Juga nanti mungkin ada narasumber-narasumber yang lain yang akan turut berpartisipasi. Itu malamnya ya, Bu? Malamnya ini, di rumah jabatan ya. Sudah dipaparkan rangkaian acara. Ini saya belum masuk ke malam puncaknya ya, Bu ya. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 22. Apakah rangkaian-rangkaian acara seperti itu, Bu, selalu ada di tiap rangkaian HPRL atau di rangkaian HPRL Luwu Timur saja? Seingat saya, ini persoalannya adalah karena di mana HPR itu dilaksanakan atau tuan rumahnya, mereka kan berkreasi sendiri. Betul. Kalau seingat saya, kalau namanya temu saudagar mungkin baru kali ini, berarti ini yang menjadi pembeda ya, Bu ya? Mudah-mudahan ini menjadi diferensiasinya. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain, saya tidak terlalu ingat ya, karena ini kan internal mereka. Kita ini biasanya hanya diundang saja. Tapi yang jelas kita usahakan tahun ini ada pembeda lah. Jadi ini hal yang menarik. Itu ada temu saudagarnya ya, Bu ya? Terakhir di malam puncak, Bu, dan ini adalah menjadi malam yang paling penting karena puncak dari HJL dan HPRL itu pada tanggal 23 Januari itu. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan juga bahwa pada saat temu saudagar berlangsung di rumah jabatan, pagelaran seni juga tetap berlangsung di Stadion Andi Hasan Oput Hatta. Jadi pokoknya banyak kegiatan yang ini bisa dihadiri ini, yang di sini bisa dihadiri oleh masyarakat. Nah, kemudian seperti pertanyaan Mbak Hana tadi, apa yang akan terjadi di tanggal 23 Januari sebagai puncak acara? Tanggal 23 Januari itu paginya kita akan menggelar seremoni HJL HPRL. Nah, ini insya Allah semoga Bapak Gubernur bisa hadir bersama kita. Susunan acaranya cukup banyak dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dari pagi hingga jam 13-an lah. Nanti kita akan awali dulu dengan defile. Defile ini di sini kesempatan kabupaten kota se-Tanah Luwu plus Kolaka Utara Kolaka untuk memperlihatkan seperti apa budaya-budaya yang ada di kabupaten daerah masing-masing. Daerah masing-masing kita mengundang untuk melaksanakan defile sekitar 100 orang per kabupaten. Tentu kalau di Luwu Timur kita menjadi lebih banyak lagi jumlahnya. Karena kita tuan rumah ya. Karena kita tuan rumah. Tentu kita harus memperlihatkan euforia yang lebih lah dari itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan upacara di mana Bapak Gubernur akan menjadi inspektur upacara. Ada tanda kehormatan perjuangan Luwu dan sebagainya. Kali ini difokuskan kembali di stadion. Tetap di stadion karena kita anggap itu adalah tempat yang paling representatif di kita saat ini. Bu Kadis. Bu Kadis, malamnya masih ada? Malamnya masih ada. Ya, setelah kita bercapek-capek, berlelah-lelah dari tanggal 20 sampai 23, saatnya kayaknya kita pesta ya, party. Happy kita akan menghibur masyarakat dengan ada artis ibu kota. Ya. Konser ya, Bu Kadis? Konser. Boleh dong di-spill siapa artisnya? Saya rasa cukup banyak yang tahu, Selfie. Ini kita berdangdut ria kayaknya. Luwu Timur digoyang. Kita akan berdangdut ria. Pimpinan kita semua berharap bahwa kita bisa menghibur masyarakat malam itu juga. Di stadion juga ya? Di stadion juga. Jadi ini akan menjadi penutup seluruh rangkaian HJL HPRL. Konser ya, Bu ya? Baik Bu Kadis, karena ini adalah event yang besar dan ini memberikan peluang ekonomi yang cukup bagi para pelaku UMKM. Apakah para pelaku UMKM juga menjadi perhatian dari para panitia dalam semarak HJL dan HPRL tahun ini? Ya, tentu saja. Jadi kita itu setiap membuat kegiatan, kita harus selalu melibatkan masyarakat, khususnya untuk usaha-usaha kecil. Jangan sampai kita bermeriah-meriah tapi tidak ada sama sekali perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Nah, bagi mereka tentu boleh.
Karena salah satu indikator keberhasilan atau keramaian sebuah kegiatan itu adalah dengan banyaknya usaha-usaha yang langsung tersebar hari itu juga. Hanya saja tentu kita akan membatasi posisi-posisi, akan kita atur nanti supaya menjadi lebih rapi. Karena lokasi acara, kalau kita tidak atur sedemikian rupa, tentu nanti akan ada kemacetan, kemudian tumpah ruah dan sebagainya. Jadi nanti adalah kita akan atur, kita akan bekerja sama dengan OPD terkait, Koperindat, Satpol dan sebagainya, kita akan atur sehingga acara bisa jalan, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Berarti tetap memperhatikan ketertiban, kelancaran dan keestetikan tempatnya ya Bu ya. Oke, terakhir Bu Kadis, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan rangkaian semarak kemeriahan HJL dan HPRL tahun 2024 yang kali ini difokuskan di Kabupaten Luwu Timur? Silahkan. Iya, terkait dengan pesan-pesan ini, memang ada beberapa hal yang kita sampaikan ya, selain untuk menghimbau masyarakat, ayo kita beramai-ramai datang memeriahkan. Karena acara ini bukan acara Pemda semata, bukan acara panitia semata, tapi memang acara ini dikhususkan untuk seluruh masyarakat. Jadi selain kita bisa mengenang perjuangan, kemudian kita menghargai para pahlawan, punya kebulatan tekad untuk bagaimana ke depan kita berjuang dengan cara dan di posisi kita masing-masing, tapi kita ingin keramaiannya. Nah, tadi saya lupa menyampaikan bahwa temanya adalah bersama lebih kuat, Tanah Luwu menjadi hebat. Itu bukan sekedar tema saja atau tagline saja. Kita berharap bahwa kegiatan HPRL ini bisa merajut kebersamaan, kerjasama di antara masyarakat Tanah Luwu, antara Wija Tanah Luwu. Karena kita sangat menyadari bahwa kita ini sangat punya sangat memiliki SDM dan SDA yang sangat unggul. Sehingga dengan kebersamaan ini kita harapkan ini semua bisa tereksplor. Kita ingin mengangkat peradaban dan nilai-nilai kita, tidak lupa tentang itu. Sehingga nanti seperti yang sering digaung-gaungkan bahwa kita di Tanah Luwu ini adalah Wanua Mapatuo Ewai Alena. Negeri yang menghidupi, negeri yang ramah, yang apapun di sini akan bisa sukses, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Tapi yang jelas tentu semua usaha-usaha kita ini, semua kegiatan-kegiatan ini tidak lupa kita harus kembali ke Allah, mudah-mudahan berjalan lancar sehingga ada lagi pepatah ya kayaknya kenal sekali, Reso Pata Mangingi, Nama Lomo, Naletei, Pamasedewa. Semua usaha kerja keras ini akan berhasil kalau kita iringi dengan doa. Jadi sekali lagi pesan kami tentu ayo beramai-ramai kita datang mengikuti, menghadiri kegiatan ini. Dan tentu kami sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanah Luwu, Kolaka Utara dan Kolaka semoga dapat berpartisipasi di kegiatan kami saat ini. So at the end of this talk, Bu Kadis, berarti yang hadir tidak hanya diundang untuk masyarakat Luwu Timur saja, tapi masyarakat setanah Luwu, Kolaka dan Kolaka Utara yang berkesempatan boleh ikut hadir menyukseskan rame-rame bersama kita sukseskan HJL dan HPRL tahun 2024 kali ini. Baik Bu Kadis, terima kasih banyak sudah hadir di studio Kominfo Talk pada hari ini. Saya tahu Bu Kadis ini sangat hektik sekali untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Baik Sobat Kominfo Talk, demikianlah perbincangan saya kali ini. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan program Kominfo Talk, Membincang Luwu Timur. Saya Hana Tarbiatunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bu Kadis, terima kasih banyak. Sama.